Selamat datang Sobat Lucy, welcome to podcast Lubuk Sikaping episode ketiga. Kembali lagi bersama saya Rima Rovinda yang akan menemani Sobat Lucy dengan obrolan inspiratif terkait dengan keuangan negara dan pembangunan di daerah. Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Bapak Syahrawi Munte. Nanti kita akan ngobrol bagaimana peran KPPN Lubuk Sikaping, bagaimana kolaborasi dengan pemerintah daerah, hingga kontribusi KPPN Lubuk Sikaping dalam mendukung pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Syahrawi. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang Bu Rima. Iya, terima kasih ya Pak sudah bersedia hadir di podcast Lubuk Sikaping. Ya, siap. Begini Pak, baik Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Pak ya tentang KPPN Lubuk Sikaping, izin boleh Bapak memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Lucy semuanya, mungkin tentang latar belakang Bapak dan pengalaman Bapak sebelum menjadi Kepala KPPN Lubuk Sikaping. Ya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host kita Bu Rima yang siang hari ini memandu kita di podcast Lubuk Sikaping. Baik, secara singkat saya perkenalkan diri saya selaku Kepala KPPN Lubuk Sikaping. Jadi saya Syahrawi Munte ditunjuk atau diamanahkan sebagai Kepala KPPN Lubuk Sikaping terhitung sejak Februari tahun 2024 yang kemudian secara definitif melaksanakan tugas selaku Kepala KPPN Lubuk Sikaping di daerah Pasaman sejak Maret tahun 2024. Sebelumnya saya bertugas di Direktorat Polangkas Negara tidak lama, sekitar 7-8 bulan. Juga sebelumnya tugas di Direktorat APK untuk penyusunan laporan konsolidasi LKBUN sebagai bagian dari LKPP. Mungkin itu secara singkat ya Bu Rima ya. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Berarti ini Bapak sebelum mengemban amanah baru di KPPN Lubuk Sikaping, berarti Bapak sebelumnya bertugas di kantor pusat ya Pak ya? ya? Benar. Ya tentunya pastinya banyak pengalaman yang lebih jauh lagi sebelumnya berarti ya Pak ya? Insya Allah, kita sharing-sharing lah pengalaman ya. Baik, ya. Terima kasih Bapak ya atas perkenalannya. Mungkin kita langsung saja ya Pak ya bincang-bincang ya terkait seputar perekonomian di Pasaman ya Pak ya. Ya. Nah mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam, izin Bapak mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat ya Pak ya bagaimana peran dan tugas fungsi utama KPPN Lubuk Sikaping itu sendiri Pak. Ya, baik Bu Rima. Baik, sebenarnya kita ini kan unit vertikal ya, salah satu unit vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan di bidang perbendaharaan, juga selaku Wakil Menteri Keuangan di belakang kewenangannya itu selaku kuasa BUN daerah. Jadi kita menyalurkan dan memastikan bahwa dana APBN yang disalurkan lewat KPPN itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program yang ada di Satker atau unit-unit vertikal. Dan juga kita ketahui sekarang penyaluran dana APBN tidak hanya lagi untuk Satker, tetapi juga seluruh dana transfer ke daerah yang kewenangan kita di Pasaman dan juga Pasaman Barat wilayah kerja kita itu sekarang melalui KPPN. Jadi tugasnya saya kira lebih berat ya, termasuk kita harus mengelola seluruh dana itu agar tepat sasaran dan juga digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, mungkin itu Bu Rima. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi ternyata KPPN Lubuk Sikaping ini tidak hanya menyalurkan dana APBN dan APBD saja ya Pak ya. Maksudnya di bagian TKD-nya ya Pak ya. Tetapi juga bagaimana memastikan setiap penyaluran dana itu bisa bermanfaat bagi satuan kerja dan juga bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Iya betul, betul sekali Bu Rima ya. Iya baik. Tentunya KPPN Lubuk Sikaping ini selain dengan satuan kerja berhubungan langsung dengan pemerintah daerah ya Pak ya terkait dengan penyaluran mungkin transfer ke daerah tadi tersebut. Nah selama ini bagaimana bentuk sinergi dan kolaborasi yang sudah terjalin selama Bapak di sini Pak dengan Pemda Pasaman maupun juga dengan Pemda Kabupaten Pasaman Barat? Ya baik, mungkin saya awali dulu. Tentu kan kita punya
tugas pokok juga ya. Artinya uh, ada tambahan tugas yang sudah kita kenal, ada beberapa kategori besar. Kita sebagai treasurer ya, sebagai bendahara umum negara atau kuasa bun. Kemudian kita diamanahkan juga sekarang sebagai financial advisor untuk tentunya satker vertikal dan juga untuk memberi rekomendasi kepada daerah yang tadi Pasaman sama Pasaman Barat, dan juga kita sebenarnya diarahkan sebagai regional chief economist atau RCE. Kalau untuk yang satker vertikal, kita sebenarnya kan banyak hal yang kita lakukan sebagaimana diuraikan tugas KPPN. Kita sebagai KPPN ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban. Kita kenal dengan IKPA gitu ya. Dengan IKPA ini ada sebagai tool bagi kita untuk mengevaluasi, melihat keberhasilan satker-satker vertikal itu bisa merencanakan anggarannya melalui RPD, halaman 3 DIPA dan sebagainya, dan juga kita bisa melihat melalui pelaksanaan anggaran komponen IKPA itu dan outputnya seperti apa. Di samping itu juga tentunya kita kan harus melihat satker-satker ini bisa mempertanggungjawabkan dana yang diterima kemudian digunakan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk kalau dia bendahara ada namanya LPJ dan laporan keuangan satker ya, mereka selaku wakpa gitu ya. Iya, nah, kalau untuk yang Pemda ini menarik nih. Pemda ini salah satu challenge buat kita gitu ya, karena seluruh dana TKD yang dulu hanya dak fisik dana desa, sekarang apakah itu DAU, kemudian juga dak non fisik gitu ya. Nah, itu sekarang sudah melalui kita. Jadi seluruh komponen TKD itu sudah menjadi kewenangan kita, dan itu tentunya perlu kita monitoring, kita awasi outputnya seperti apa agar peran kita di KPPN ini sebagai mitra dengan Pemda Pasaman dan Pasaman Barat itu dirasakan manfaatnya gitu ya. Kita juga bisa sering-sering gitu ya, pengalaman kita di KPPN di Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara itu bisa kita share ke Pemda, bagaimana mereka merencanakan, melaksanakan, bahkan sampai dengan pertanggungjawaban dalam bentuk LKPD begitu. Kalau tadi yang tanyakan sejauh mana peran kita di Pemda gitu ya, menjalin sinergi ya. Gitu, Pak. Sebenarnya dari sisi teknis kita kan sering menyelenggarakan namanya FGD ya, terkait dengan monitoring pelaksanaan dak fisik gitu ya. Kalau di kita di KPPN Lubuk Sikaping ini sebenarnya sinerginya sudah cukup dalam. Kita sering koordinasi, bahkan mungkin sudah sangat banyak pertemuan-pertemuan kita FGD dan sebagainya. Apalagi sekarang dalam melaksanakan program prioritas pemerintah, kita koordinasi terkait dengan dana desa untuk penyertaan modal BUMDes, kalau di kita namanya BUMNAK gitu ya, Nagari, dan juga untuk kemarin yang hot issue terkait dengan pendirian KDMP. Kita memberikan semacam rekomendasi dan juga kita diskusi bagaimana BUMNAK ini bisa berjalan dan juga KDMP bisa segera dibentuk, yang dengan terbitnya PMK 49 tahun 2025 kemarin diharapkan KDMP bisa segera berjalan gitu. Kalau koordinasi saya kira udah sangat bagus, bahkan kita sudah dilibatkan untuk kita kan masuk TPID gitu ya, kita masuk TPKD juga, kita sudah dilibatkan bahkan sampai penyusunan RPJMD, dan saya kira koordinasi kita, sinergi dan kolaborasi dengan Pemda sangat bagus lah gitu. Baik, terima kasih Bapak, sudah sangat-sangat rigid ya Pak ya penjelasannya ya, dan tentunya banyak usaha-usaha yang sudah dilakukan KPPN Lubuk Sikaping untuk menjalin kolaborasi tersebut ya Bapak ya. Iya benar Bu Rima ya. Terima kasih. Mungkin ini selanjutnya ya Pak ya, terkait dengan kita sudah memasuki era digital ya Pak ya saat ini ya. Nah tentunya kita tahu bahwa layanan keuangan negara ini juga sudah semakin bertransformasi gitu ya tentu ya Pak ya. Mungkin ya kita tahu dulu bahwa mungkin masih banyak satuan kerja yang melakukan mendatangi langsung gitu ya, mendatangi langsung KPPN untuk melakukan
Dialog, pemrosesan konsultasi ya, SPM, pemrosesan dialog. ya. Nah, sekarang kan sudah semakin berkembangnya era digital ini, jadi mungkin semakin semakin berkurang Mudah ya Pak ya. ya untuk intensitas Ya. satuan kerja gitu ya. Nah, untuk di samping itu Pak, mungkin ada inovasi-inovasi khusus nggak Pak untuk di KPPN Lubuk Sikaping ini yang dikembangkan gitu? Selain tadi transformasi digital tadi ya Pak ya, mungkin ada inovasi-inovasi lain dari KPPN Lubuk Sikaping untuk mengembangkan pelayanannya kepada stakeholder gitu Pak? Ya, ini menarik nih karena memang kita kan di KPPN Sekaping ini tidak hanya kita gitu ya, banyak KPPN berlomba untuk meng-create inovasi untuk meningkatkan pelayanan gitu ya. Betul. Tidak hanya untuk eksternal, mungkin juga internal begitu, juga dengan Pemda. Kalau di kita sendiri di KPPN Lubuk Sikaping sudah berusaha gitu ya membuat inovasi yang bisa menyentuh langsung, bisa kita manfaatkan dan juga bisa dimanfaatkan oleh mitra kita stakeholders ya, apakah itu satker vertikal, apakah itu non vertikal misalkan Pemda, Bumnak, kita sudah buatkan inovasi ya. Kalau untuk satker vertikal Ya. kita sudah ada inovasi namanya LKS ya. LKS. LKS ini laporan kinerja keuangan satker. Oh, Jadi ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama terkait dengan nilai IKPA-nya, kemudian yang tadi disampaikan digitalisasi karena memang konsep pemerintah sekarang ini programnya adalah melakukan shifting ini ya, pergeseran dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai gitu ya, atau kita kenal dengan cashless ya, transaksi. Nah, kita harapkan memang satker-satker ini bisa melakukan transaksi pembayaran tidak hanya lagi dengan tunai begitu. Jadi kita memberikan edukasi agar mereka bisa bergeser gitu menggunakan KKP dan juga DigiPay, itu platform marketplace pemerintah. Kalau CMS kan itu saya kira sudah lebih dulu lah gitu ya. CMS ini sudah lebih dikenal. Tapi KKP ini salah satu challenge di kita di Pasaman dan Pasaman Barat. Ini menjadi salah satu tantangan karena channel-channel untuk penggunaan KKP karena Pasaman ini bukan kota besar itu cukup menantang lah gitu. Tidak semua toko ada mesin edisi gitu ya. Tapi kemarin sudah ada saya kira solusinya bisa menggunakan QRIS ya. Saya kira itu menjadi salah satu solusi. Jadi memang kita mengukur nih keefektifan atau nilai IKPA-nya itu kan salah satu alat ukur bagi satker vertikal dari segi perencanaan, pelaksanaan termasuk output dalam pengelolaan anggaran gitu ya. Kemudian bagaimana mereka merespon gitu ya keinginan untuk menggunakan KKP karena saya lihat beberapa satker masih agak lambat begitu ya. Mereka pun sudah punya KKP tapi belum digunakan. Mungkin itu tadi kendalanya. Channelnya belum banyak, bisa jadi apa yang mereka butuhkan tidak tersedia juga di toko itu gitu ya. Tapi tetap kita dorong ya, kira-kira ini kan membuat kebiasaan baru ya. Tadinya transaksi yang mereka suka transaksi tunai menjadi transaksi non tunai. Manfaatnya sangat banyak, efisien, bisa sangat mudah bertransaksi ya kan, menghindari fraud dan sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga itu ada melalui DigiPay. Ini juga kita mendorong nih karena pemerintah punya marketplace namanya DigiPay ya. Kita dorong juga supaya penyedia itu bisa mendaftarkan atau kita bantu daftarkan di DigiPay. Mereka bisa juga seperti belanja di toko daring lah gitu ya. Toko seperti Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Ini pemerintah diarahkan agar membeli barang dan jasa itu bisa melalui DigiPay. Dan terakhir CMS ya. Jadi saya kira dengan laporan keuangan kinerja satker yang kita buat tiap bulan ini menjadi warning buat mereka. Kemudian kita dorong mereka agar bisa melihat laporan kinerja keuangan sendiri gitu ya. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, apakah di IKPA-nya, apakah di transaksi digitalnya begitu. Demikian Bu Rima ya.
Luar biasa sekali Pak penjelasannya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Jadi bisa inovasinya mencerahkan lah. LKS ya Pak ya namanya ya. Laporan LKS. keuangan Itu yang satker pertama. gitu ya. Oh itu yang pertama. Itu yang baru. Oke baik, berarti ada yang kedua berarti ya Pak ya. Ada. Kedua, ketiga, keempat. Ketiga, mungkin sekilas gitu ya. Ya berarti tadi LKS tadi ya Pak. Kita Berarti ada ini LKS. inovasi untuk satuan kerja Satuan berarti kerja. ya Pak. Mungkin ada inovasi lain berarti ya Pak. Inovasi lain, Ya, silakan, Pak. kita kan sebagai financial advisor gitu ya. Iya betul. Kita diminta untuk memberikan rekomendasi, mendampingi untuk yang local government ya, Pemda terutama. Iya. Kita mendampingi, kita ngambil yang di dana desanya begitu. Jadi kita ingin ada pergerakan, perubahan pertumbuhan ekonomi melalui BUMDes tadi gitu ya. Iya. Jadi saya lihat ya mereka karena BUMDes atau BUMNAK di Pasaman ini dan juga Pasaman Barat berkembangnya atau terbentuknya lambat begitu ya. Yang sudah terbentuk pun tidak berani atau mungkin mereka masih butuh pencerahan, butuh kekuatan atau dorongan dari pimpinan lah gitu ya. Dan juga mungkin dari kita gitu agar mereka segera setelah terbentuk melakukan dana desa, nagarinya atau desanya, penyitaan modal, kemudian melakukan transaksi. Kita dari sisi pertanggungjawaban. Jadi kita ada namanya inovasi P3K. 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 Apa itu Pak singkatannya? P3K ini namanya pendampingan penyusunan pelaporan keuangan. Oh, berarti dari segi laporan keuangan. Iya, setelah kita sounding dengan nagari dan juga kita sudah pernah undang BUMNAK-nya ke sini, mereka itu ternyata sudah melakukan transaksi-transaksi, tapi kan mereka tidak tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Betul. Padahal kan di PP 11 2021 itu terkait dengan BUMDes atau BUMNAK, itu mereka setiap semester harus buat laporan pertanggungjawaban agar ada akuntabilitas, transparansi, penggunaan dana desa yang penyertaan modal dana desa nanggi supaya tidak hilang begitu saja. Jadi kita mencoba memberikan pendampingan, pelatihan, ya, dan itu aplikasinya kita buat sendiri. Wah, luar biasa. Jadi aplikasi kita buat sendiri. Memanfaatkan pegawai-pegawai muda seperti itu ya betul. Ya. Anak-anak muda ini harusnya mereka punya kreativitas gitu ya. Nah, kita buatkan P3K itu dengan aplikasi sederhana dari Excel semi otomatis, tapi itu bisa dimanfaatkan lah. Saya kira sangat cukup untuk digunakan, tinggal kita pelatihan saja agar nanti BUMDes atau BUMNAK itu ketika mereka udah bertransaksi bisa membuat laporan keuangan agar pertanggungjawabannya itu bisa transparan dan akuntabel. Itu yang kedua. Mungkin yang terakhir inovasi kita ada namanya caleg BMN ya. Caleg BMN. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana? Caleg BMN ini kan salah satu tugas-tugas operator BMN yang agak ribet gitu ya, karena harus menarik data dari dari Sakti gitu ya, dan itu modul-modulnya banyak yang harus disiapkan ya untuk kemudian menyusun caleg BMN. Caleg BMN ini kemarin sudah kita uji coba di KPPN dan tahun lalu awal tahun ya, atau mungkin tahun lalu sudah kita coba itu untuk caleg BMN atau laporan BMN tahun 2024, alhamdulillah berhasil ya inovasi kita, dan kemudian itu kita sosialisasikan ke Satker, bahkan sudah direplikasi ya. Jadi yang tadinya buat laporan atau caleg BMN ini setelah lama, ada yang seminggu 2 minggu karena mereka harus membuat data sendiri, menghitung sendiri gitu. Ini dengan menggunakan aplikasi ini bisa mungkin hitungan jam ya, mungkin 1 hari selesai karena datanya sudah tersedia di Sakti begitu, di modul aset, modul persediaan dan sebagainya. Baik. Itulah kira-kira inovasi yang, dan kita tentunya akan nanti buat inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan Satker ya atau stakeholders. Ya, jadi di situ kita bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk stakeholders kita gitu. Bentuk pelayanan terbaik buat mereka lah gitu. Ya, siap-siap. Terima kasih Bapak atas penjelasan yang
cukup panjang ya Pak. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi kali ya Pak Oh, ya. banyak sekali ya. Ya, jadi mungkin yang saat ini digunakan, diaplikasikan di Kabupaten Lubuk Sikaping ada Ada inovasi tiga tersebut ya inovasi, Pak ya. Jadi tadi LKS, ada namanya LKS ya Pak ya. ya, Ini laporan keuangan, laporan kinerja Satker ya Pak ya, ya. kinerja Jadi ini keuangan Satker. laporan kinerja untuk satuan kerja mitra kerja KPPN Lubuk Sikaping seperti Ya. itu ya Pak. Yang kedua tadi nama adanya inovasi P3K ya P3K, Pak. Jadi ini mendampingi adalah BUMNES ya, BUMNAK pendampingan ya. untuk Bumnak ya Pak ya, Ya, Bumnak BUMNAK. dalam rangka Laporan membuat keuangan, laporan keuangan ya Pak ya. untuk Dan pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. Ya. Dan yang ketiga tadi ada namanya caleg BMN. Jadi Ya. ini untuk mempermudah operator BMN dalam membuat laporan BMN-nya. Ya, BMN-nya, betul. Baik, terima kasih Bapak. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan tugas dan fungsi ya Pak ya. Ya. Terus juga tadi terkait dengan penyaluran APBN, penyaluran dana desa, dan juga tadi ada inovasi. Nah, mungkin tadi kan kita bicara yang ini ya Pak ya, yang mulus-mulus aja nih kayaknya ya Pak ya. Tapi mungkin Bapak boleh cerita sedikit nih Pak, bagaimana kira-kira apakah ada tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak menjabat sebagai Kepala KPPN Lubuk Sikaping ini Pak gitu. Mungkin ya namanya hidup pasti kita ini mungkin tahu, dapur kita ya, dapur KPPN Lubuk Sikaping. Mungkin ya. yang di spill aja gitu Pak, jangan yang terlalu ininya mungkin ekstrim Pak ya. Boleh Bapak ceritakan Pak. Dan dari apa kendala yang Bapak hadapi itu, bagaimana kira-kira Bapak cara menghadapinya seperti itu Pak? Mungkin ada hambatan internal, ada hambatan eksternal. Itu biasa dalam organisasi ya. Tapi kan kita harus punya sikap bahwa kita tidak boleh memasukkan unsur pribadi dalam pekerjaan. Jadi kita harus proporsional, artinya ya kita karena sudah diamanahkan ya kita harus bekerja sesuai dengan tugas kita harus proporsional, mengesampingkan ada unsur-unsur atau sentimen pribadi lah gitu ya. Nah, jadi yang saya rasakan gitu ya, untuk internal kita, saya selaku pimpinan unit kerja Kepala KPPN Lubuk Sikaping, memang saya merasa ketika awal-awal itu ya sepertinya kita belum kompak gitu ya. Ya, tapi kompak, ya. Mungkin karena berbagai generasi kali ya Pak. Mungkin itu tantangannya gitu ya. Ada gap antara generasi senilenial ya anak-anak muda dengan kita orang-orang tua ya. Tapi saya kira semakin ke depan, semakin saat ini begitu ya, dengan ragam kegiatan kita ya, dengan kita sering makan bersama, olahraga, kita juga dulu masih bisa melakukan capacity building ya. Nah, itu bisa mendekatkan kita, ada keterbukaan gitu ya. Betul. Jadi saya rasa mengenali pegawai, keterbukaan itu sangat penting gitu ya, agar kerja kemudian kerjasama gitu ya, itu sangat diperlukan tuh, membentuk tim itu tidak ada sekat-sekat lagi ya, tidak ada hambatan komunikasi di antara pegawai ya. Tidak hanya kepada pimpinan, tetapi antar sama pegawai juga ya ada begitu ya. Kadang-kadang ada juga hambatan komunikasi yang bisa menghambat tugas-tugas. Nah, itu hambatan internal dan saya kira hambatan itu sudah hilang dan kita syukuri kita sebagai tim melaksanakan secara bersama-sama yang menjadi tujuan dari organisasi KPPN Lubuk Sikaping. Kalau hambatan eksternal itu saya rasakan banyak program-program kita yang saya kira kurang responnya dari Satker ya. Tapi kan itu tantangan buat kita. Betul. Meyakinkan mereka, membimbing mereka, membina mereka agar stakeholders kita ini, Satker kita ini bisa kita ajak. Yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Bayangkan saya datang itu Satker atau KPPN LAN itu sudah tidak ada masalah dengan KKP dan DigiPay. Nah, sementara saya ditugaskan di sini yang punya KKP hanya 2 Satker dari 50-an ya. Wow. Mungkin yang wajib 40 mungkin. Iya, jadi saya kira ini perlu nih akselerasi ya. Perlu kita kolaborasi dengan banyak pihak, terutama penerbit KKP dengan pihak perbankan. Jadi waktu itu kita cari kira-kira root cause-nya apa gitu ya. Permasalahan akarnya itu apa. Pertama tentunya kan mereka tidak punya KKP. Tidak punya KKP, mereka kita minta gitu ya, kita perlu koordinasi dan kita pahamkan gitu ya, apa manfaatnya menggunakan KKP. Dan juga
kita koordinasi dengan pihak perbankan nih ya, yang di Pasaman Barat. Kira-kira bagaimana mempercepat penerbitan KKP-nya agar segera bisa digunakan oleh satuan kerja, termasuk yang di JP juga gitu ya. Walaupun itu merupakan IKI kita atau IKU kita gitu ya, cabang kinerja, ya saya kira ya usaha-usaha kita untuk itu udah cukup extra effort lah gitu ya. Udah berapa kali kita koordinasi dengan perbankan, bahkan dengan Kanwilnya, kantor pusatnya kita undang ke sini, ya kita kolaborasi membuat acara bersama dengan pihak perbankan juga, ya untuk meyakinkan Satker, mengajak mereka dan juga bahkan on the spot gitu ya. Kalau yang sudah bawa persyaratan segera diserahkan ke pihak perbankan, lalu kemudian diproses agar segera mendapatkan KKP. Kalau yang di JP kita bantu mereka buat user gitu ya, agar ketika melakukan transaksi di JP itu mereka bisa ada usernya dan segera dieksekusi. Memang tantangannya itu responnya tadi gitu ya, makanya kita ada terobosan ya, dan saya saat itu menyampaikan ke seksi PDMS, kita harus mengambil resiko gitu ya. Jadi memang kalau saya pribadi salah satu yang mungkin ya risk taker lah. Nah, saya mengambil resiko itu. Kita pada saat di awal tahun, karena berproses nih KKP-nya gitu ya, di awal tahun kemarin, tahun 2025 ini, tahun ini, ada salah satu syarat tambahan yang kita buat itu, yaitu surat pernyataan komitmen dari KPA untuk melakukan transaksi melalui KKP dan DigiPay, termasuk CMS, untuk mendukung percepatan digitalisasi keuangan, transaksi keuangan gitu ya. Dengan komitmen ini kita harapkan gitu ya, mereka ketika mengajukan SPM GUP ya, itu mereka ada semacam bukti bahwa mereka sudah melakukan transaksi itu. Jadi memang dorongannya mungkin harus seperti itu. Kita sudah menghimbau, kita sudah membantu, progresnya masih kurang bagus, akhirnya kita minta itu, dan ketika mereka mengajukan SPM GUP kita menagih janji mereka, komitmennya gitu. Dan memang sempat kita tolak gitu ya, minta komitmennya itu, dan alhamdulillah kita terbantu juga karena dengan ada efisiensi kemarin ya, IKPA-nya terkait dengan UPT UP-nya, GU-nya gitu ya, walaupun ada yang terlambat, tapi kemarin kan ada semacam keringanan gitu ya, tidak terpengaruh. Jadi dan itu mungkin semacam keuntungan buat kita juga ya. Jadi IKPA kita tidak terkena begitu. Ya itulah untuk yang tentang. Kemudian satu lagi untuk Pemda, saya lihat tantangan terbesar kita dengan Pemda ini mungkin kita harus menurunkan ego kita gitu ya. Benar kita wakil Menteri Keuangan, tapi mereka juga kan sebagai instansi miniatur negara ya, sebagai Pemda, Bupati, Sekda dan sebagainya. Ya kita memang ya dengan menggunakan etika sopan santun ke mereka gitu ya, koordinasi menyampaikan apa sih peran KPPN ya, agar nanti pembahasan selanjutnya kita diskusi masalah bagaimana memajukan pertumbuhan ekonomi di Pasaman yang saya kira di antara kabupaten kota di Sumatera Barat, Pasaman termasuk yang tertinggal ya, di bawah satu rumpun atau satu kelompok dengan Mentawai kan. Pasaman Barat masih mending ya, karena di sana ada sawit dan di sana masyarakatnya juga lebih ramai. Tapi di Pasaman ini jauh dari, mungkin paling jauh ya dari Padang, Sumatera Barat, dan juga akses ke sini dengan naik turun ya, tikungan tajam. Kemudian banyak jalan yang mungkin berkelok dan jurang-jurang ya, agak ngeri-ngeri sedap kalau kita ke Pasaman. Tapi saya kira itu tantangan buat kita. Kita sudah memberikan rekomendasi, kita sudah buat kajian kira-kira apa yang bisa kita berikan, kita sarankan. Termasuk kemarin suara kita yang awalnya kita tidak perhitungkan, kemarin kita bahkan sudah memberikan rekomendasi dalam penyusunan RPJMD-nya. Jadi ini saya kira sangat bagus lah untuk eksistensi ya, artinya kemanfaatan KPPN untuk tidak hanya satker vertikal, tapi Pemda, desa, nagari, termasuk BUMDes-nya sudah merasakan
peran KPPN di Pasaman dan Pasaman Barat. Saya kira itu ya Bu Rima ya. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Bapak Siap. atas kesediaan waktu Bapak dalam hadir di podcast kali ini ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi atas insight yang sangat berharga tadi yang Bapak jelaskan seperti tadi. Baik, mungkin dari obrolan ini kita semakin paham ya Sobat Lucia bagaimana peran KPPN Lubuk Sikaping ini, di mana peran kita ini tidak hanya mengurusi administrasi keuangan negara, tetapi KPPN Lubuk Sikaping ini juga motor penting untuk mendukung pembangunan daerah dan memperkuat perekonomian masyarakat. Nah, untuk Sobat Lucy, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan membuka wawasan bagaimana pengelolaan keuangan itu di daerah kita ini. Nah, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast Lubuk Sikaping berikutnya. Tetap semangat dan tetap berkarya. Mari bersama kita membangun negeri. Terima kasih.